Najwa 39. 26, oke. Absensi sudah nggak ada masalah ya. Absensi sudah diambil belum itunya, berita acara, bentuk berita acaranya. Najwa, berita acara perkuliahan, absensi kuliah. Sudah Najwa? Udah ada. Halo Najwa. Iya Pak. Udah ada. Oke. Ya, anak-anak sekalian, kita masih bertemu dalam rangka memahami konsep keilmuan dalam mata kuliah membahas kitab tafsir. Ini perlu Bapak sampaikan supaya apa? Supaya kita memahami secara konseptual apa sesungguhnya yang menjadi hakikat daripada membahas kitab tafsir. Kenapa kalian sebagai mahasiswa kemudian apa substansi bahasannya? Itu penting sebelum kita nanti masuk kepada kerja bagaimana kita membahas kitab tafsir. Kalau tidak paham ini, ya agak repot nanti. Oke. Kajian kita minggu kemarin itu ada dua aspek kajian atau penelitian kitab tafsir. Kita harus berangkat dulu bahwa tafsir itu kan ada dua dimensi. Satu ada tafsir by product, ada tafsir by process. Kalau tafsir by proses itu adalah usaha kita yang terus-menerus tiada henti, barangkali yang bisa menghentikan nafas terakhir kita untuk mengkaji, melaknah, memahami, kemudian meneliti Al-Quran sampai kapanpun. Karena memang karakteristik ajaran Al-Quran itu kan responsif dan inspiratif, dia selalu memberi peluang bagi kita untuk memperbaiki pemahaman kita tentang Al-Quran. Itu tafsir by proses. Nah, apa yang akan kita kaji ini sungguh bukan tafsir by proses, tapi tafsir by product. Jadi dia sudah berwujud kitab, sudah berwujud karya yang ditulis, ditafsirkan oleh orang mufassir yang mendahului kita. Kitab-kitab tafsir itu akan kita kaji. Maka kemarin Bapak sampaikan idealnya mengkaji kitab tafsir itu kalian telah satu menguasai ilmu Quran, yang kedua menguasai metodologi ilmu tafsir, yang ketiga pernah praktek menafsirkan, kemudian yang keempat baru kalau kita sudah paham alatnya, paham metodologinya, pernah praktek, baru kita boleh meneliti kitab tafsir. Nah, akhirnya ujungnya menjelang kalian menyelesaikan studi di akhir tentu dituntut meneliti. Nah, ini kita sudah sesungguhnya ini semakin pemanasan kita untuk meneliti, tapi yang penting produk tafsirnya. Nah, kalau kita meneliti produk tafsir, minggu kemarin sudah kita singgung ada dua hal penting. Jadi kalau ada yang bertanya membahas kitab tafsir itu aspeknya apa? Yang dua minggu kemarin. Satu, yang bisa kita kaji itu berupa aspek materinya. Yang kedua berupa aspek metodologi. Aspek materi kemarin sudah kita jelaskan. Satu apa Najwa kemarin? Materi. Makna mufradat. Satu makna mufradat. Jadi ketika kita Bismillahirrahmanirrahim, kata ismi itu dijelaskan artinya apa, asal katanya apa, kemudian Ar-Rahman berasal dari kata apa, mudhari'nya bagaimana, masdarnya bagaimana, Ar-Rahman itu bentuknya apa, Ar-Rahim itu bentuknya apa, kalau Ar-Rahman itu artinya apa, Ar-Rahim dengan perubahan bentuk artinya apa. Nah, itu namanya kajian makna mufradat. Dan
ilmu yang bisa membantu kita untuk memahami itu namanya ilmu sorof. Karena sorof itu kan bicara dua hal. Mesti ingat Najwa, apa yang dibahas oleh ilmu sorof? Satu, Perubahan kata. satu apa? Perubahan kata. Hah? Satu, masih ingat nggak? Najwa, masa lupa? Perubahan kata bukan, Pak? Iya, sorot itu kan bicara perubahan kata, tapi perubahan kata kan ada dua. Satu apa? Mesti ingat nggak? Satu namanya at-tasrif al-lughawi, yang kedua at-tasrif al-istilahi. Nah, sudah pernah belajar belum? Sehingga nggak? Kalau misalnya nasara yansuru nasran wa mansaran fahuwa nasirun wa dzaka mansurun unsur la tansur mansurun minsur, itu namanya tasrif istilahi, perubahan satu kata dari satu bentuk ke bentuk yang lain, min sighatin ila sighatin ukhra, itu perubahan. Tapi ada perubahan kata min dhamirin ila dhamirin akhar, itu yang kita namakan at-tasrif al-lughawi. Masih ingat nggak Najwa? Nasara, nasorat, nasorota, nasorna, nasorota, nasortuma, nasortum, nasorti, nasortuma, nasortunna, nasortu, nasorna. Itu kan perubahan dari satu kata ganti ke kata yang lain. Nah, kalau kita ingin mendalami makna mufradat, maka mutlak diperlukan instrumen. Instrumennya kalian mungkin sudah pernah belajar, yang harus kita kuasai, itulah namanya ilmu sorof. Untuk memahami materi apa? Untuk memahami dan kata itu satu. Oke. Yang kedua Nurjana, apa kemarin? Masih ingat barangkali? Kalau kita kaji dan membahas materi tafsir, yang kedua apa? Nur? Halo, Nur? Nur? Halo, Nur Jannah. Nur? Suaranya. Rulia, yang kedua apa? Rulia? Halo, Pak. Yang kedua apa? I'rabul kalimat. Satu, makna mufradat. Yang kedua? I'rabul kalimat. Nah, i'rabul kalimat. Ya, benar. I'rabul kalimat artinya kita harus tahu bagaimana posisi kata itu dalam jumlah. Ma'irabul kalimat fil jumlah al-mufidah. Jadi bagaimana posisi dia? Apakah dia sebagai subjek, dia sebagai objek, apakah dia sebagai sifat atau yang disifati, apakah dia sebagai mudhaf ilaih, apakah dia sebagai mustasna atau mustasna minhu, apakah dia sebagai fa'il, dia maf'ul, dia fi'il. Nah, ilmu yang mengajarkan kita bagaimana memahami namanya i'rabul kalimat. Tidak mungkin kita memahami struktur sebuah kata atau pemikiran daripada seorang mufassir, apalagi ayat Al-Quran, kalau kita tidak tahu namanya bagaimana posisi ada. Itu yang kedua. Oke. Sifwah yang ketiga apa? Kemarin. Wah, ini harus dipahami betul ya, maka Bapak wanti-wanti kepada kalian. Karena kalau ini nggak paham, nanti repot dipraktekkan. Sifwah? Sebelum asbab nuzul masih masuk wilayah bahasa. Kalau asbab nuzul itu kan dia bicara latar belakang.
Tapi masih bicara kata dan kalimat. Bagaimana kata dan kalimat itu disampaikan? Apakah dia sesuai dengan kebutuhan mustami pendengar, atau pesan itu sampai atau tidak? Nah, itu ilmu apa yang membahas sifat? Barangkali masih ingat. Ilmu nahu bukan, Pak? Sifat? Ilmu nahu bukan, Pak? Bukan. Kalau tadi ilmu nahu, Kak. Arab itu ilmu nahu. Bahasa lainnya ilmu Arab. Bahasa lainnya adalah ilmu apa? Namanya ilmu balaghah. Jadi biasanya mufassir itu setelah dia menjelaskan makna mufradat, i'rabul kalimat, baru dijelaskan al-balaghah. Atau biasanya ungkapannya al-janib al-balaghi minal Quran, sisi balaghah dalam Al-Quran. Itu dijelaskan. Ada 3 kan? Sifat masih ingat nggak? Balaghah dibagi berapa? 1 apa? Membahas masalah apa? Sifat. Satu apa? Saya lupa. Membantu Nisrina. Kalau kita ngaji balaghah itu aspeknya apa saja Nisrina? Apa aja? Coba ingat-ingat yang udah pernah belajar balaghah. Nisrina, masih ingat barangkali? Lupa lagi, Pak. Ada 3. Tolong dicatat. Ini Pak, bayan. Nah, itu dia. 1 al-bayan, 2 Al-mani. Yang ketiga ilmu badi. 3 al-badi. Itu pokok kajian ilmu balaghah. Nah, oleh mufassir biasanya dijelaskan sisi ini, dia apakah kalam ibtidai, kalam talabi, atau kalam inkari, dan apakah dia khobari atau dia insya'i. Kalau dia amr misalnya aqim salat wa atu zakah, atau apakah khobari atau insya'i, macam-macam amar. Kemudian jadi pun itu ada wawunya, wawu wasal, ada mengungkapkan kata yang panjang dengan ungkapan yang panjang, misalnya al-itmam, ada ungkapan yang pendek al-ijaz, ada antara kata dan makna sama al-musawat. Itu namanya kajian ilmu balaghah. Itu masih masuk materi. Oke. Ya. Ruby. Oke, yang keempat apa kemarin? Ruby. Nah, baru setelah dibahas aspek bahasanya, aspek kata, aspek kalimat, aspek bagaimana kata dan kalimat disampaikan, maka diberi jelaskan yang kita namakan dengan latar belakang diturunkannya sebuah ayat atau ayat. Itulah yang kita namakan dengan sebab nuzul. Masih ingat Ruby teori sebab nuzul? Masih ingat? Ada 3, Pak. Kan di ulum. Teorinya ada 3. Ada berapa? Oke, 1 apa? Asbabun nuzul. Yang Ya, kedua, 1 apa? yang pertama asbabun nuzul secara khusus. 1 kan khusus sebab, 2 umumul lafzi, 3 maqasidul ayat.
Itu teori sebab nuzul. Itu sebab nuzul. Ya. Nah, bagaimana seorang mufassir itu mengatakan sebuah ayat tergantung teorinya. Ada teori khusus sebab, berarti berdasarkan riwayat. Jadi sebuah hadis itu, sebuah ayat itu dijelaskan sebab nuzulnya berdasarkan informasi dari riwayat. Itulah sebabnya kita tidak bisa memisahkan antara ilmu Quran dan ilmu tafsir, ilmu Quran dan ilmu hadis. Disinilah pertemuan, perkawinan antara ilmu Quran dan ilmu hadis. Kapan? Ketika kita mencoba untuk mencari sebuah sebab nuzul berdasarkan teori pertama namanya khusus sebab yang berdasarkan riwayat. Oke, ya. Nur Komaria kelima apa? Nur? Ya Pak. Kelima yang kelima Al-Munasabah Pak. Nah, oke. Berarti oke, ya. Al-Munasabah. Seorang mufassir berangkat ayat Al-Quran itu integralistik. Artinya dia tidak bisa berdiri sendiri. Integral artinya dia memiliki keterhubungan antara ayat dengan ayat, ayat dengan surat, surat dengan surat. Ilmu yang mengajarkan kita, membantu kita memahami bagaimana hubungan antara ayat dan surat. Oke, yang kelima, yang keenam, siapa? Nazwa yang keenam. Tafsir Pak. Nah, baru biasanya setelah dijelaskan makna mufradat, i'rabul kalimat, kemudian balaghatul Quran, sabab nuzulnya, kemudian biasanya ada munasabahnya, ada kronologi makkiyah madaniyah, baru mufassir itu menjelaskan kandungan daripada ayat itu. Ada yang pendek dia menjelaskan, itu namanya makna ijmali, ada yang panjang lebar, itu biasanya at-taudih wal bayan. Oke. Baru terakhir Rulia. Apa langkah terakhir? Ad-durus. Setelah diuraikan panjang lebar. Ad-durus. Ad-durus. Ad-durus itu dari kata darsun. Ya, benar. Ad-durus artinya setelah diuraikan berbagai sisi yang terkait dengan ayat tadi dan tafsirnya baik secara global atau terinci, pertanyaannya adalah pesan apa yang dapat kita tangkap dari ayat tadi. Nah, pesan yang ditangkap yang harus kita jadikan sebagai pelajaran bagi hidup kita namanya ad-durus. Oke, dah selesai. Sehingga nanti kalian bisa bekerja untuk meneliti sebuah kitab tafsir dari sisi materinya. Nah, sekarang bismillah kita melihat untuk sisi yang kedua. Sisi yang kedua ini namanya metodologi. Oke, coba perhatikan skema yang Bapak kirim bahkan. Kalau materi itu, anak-anakku sekalian, berarti kita bicara mazanya. Kalau metodologi, kita bicara kaifanya. Jadi, biasanya lahirnya materi itu dari metodologi yang digunakan oleh seorang mufassir. Lahirlah materi. Sehingga muncul pertanyaan, Pak, kenapa sebuah ayat ketika ditafsirkan oleh 10 orang mufassir, maka materinya berbeda menjadi 10 macam perbedaan. Simpel sebenarnya kalau kalian sudah belajar ilmu ini, kalau kita tahu ilmunya, kenapa terjadi perbedaan materi? Karena perbedaan metode yang digunakan oleh mufassir. Kenapa Ridwan? Halo Ridwan? Iya Pak. Namun. Kenapa perbedaan materi terjadi Ridwan?
Karena metodologi yang Kedua, digunakan beda, Pak. kenapa terjadi perbedaan materi tafsir? Karena metodologi yang Nah, digunakan berbeda. karena metode. Karena metode yang digunakan oleh mufassir itu berbeda satu sama lain. Nah, kalau kita bicara metode mufassirin di dalam mereka menafsirkan, memahami Al-Quran itu ada 4 poin yang perlu kita pahami. Oke? Poin pertama namanya mazhab. Poin kedua namanya metode. Poin ketiga namanya kaidah. Poin keempat namanya corak. Oke? Madhab itu dalam bahasa Arab namanya al-madhab. Kalau metode itu al-manhaj. Kalau kaidah itu al-qaidah atau al-aslu. Kalau corak itu al-laun. Jadi kalau kalian nanti membaca sebuah kitab tafsir, di situ laun. Laun jangan diterjemahkan warnanya. Cuma malaikat IAT itu. Kalau warna itu kan kayak baju Ridwan biru, launuhu apa itu Ridwan? Azraq. Laun azraq. Itu dalam ranah tafsir, laun itu artinya corak, bukan warna. Nah, sekarang kita mulai fokus pagi ini hanya satu saja. Sengaja Bapak cicil supaya kalian paham betul. Madhab. Kita sudah sering sekali mendengar kata-kata ini. Ridwan, dalam fikih itu ada madhab enggak? Ada, Pak. Ada berapa? Ada 4 madhab. Yang paling besar, yang paling besar dan tersiar sampai ini empatnya Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Sifwah dalam hadis ada madhab enggak? Halo Sifwah. Saya enggak, Pak. Oh enggak ya, karena kamu belum tahu ya. Iya kan, saya belum tahu. Jadi ngaji hadisnya masih kurang. Ada madhabnya Sifwah namanya al-mutasahil, al-mutawassit, al-mutasyaddid. Itu madhab dalam hadis. Rulia, dalam usul fikih ada madhab nggak? Ada, Pak. Madhab apa aja? Lupa, Pak. Oh, madhab lupa nggak ada. Ya. Tanya. Madhabnya ada 2 dalam usul fikih itu, al-ahnaf wal mutakallimin. Itu ada. Oke. Nah, kalau kamu ditanya, adakah madhab di dalam tafsir? Yes, ada. Na'am, fit tafsir mawjud. Al-madhab mawjud. Apa namanya? Berarti Ridwan, kamu jangan kamu jawab. Adakah madhab dalam tafsir? Ada apa? Apa madhabnya? Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Wah, itu jawaban kamu Ridwan, apa kata dunia? Masih Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali itu madhab dalam tafsir, dalam fikih. Tapi madhab dalam tafsir Ridwan ada 3. Satu namanya ar-riwayah, 2 ad-dirayah, 3 al-isyarah. Sudah ada berapa Ridwan? Ada 3, Pak. Ada 3. Satu, Riwayah, 2, ad-dirayah, 3. al-isyarah. Kalian sudah pernah dengar belum ini? Jangan sampai semester 4. Sudah ada belum Nur Komaria? Sudah, Pak. Di mata kuliah apa? Mata kuliah apa? Ar-riwayah, ad-dirayah, al-isyarah. Di mata kuliah apa? Sadida. Kalau nggak salah Quran, Pak. Nah, kalau menurut Bapak salah dalam ulumul Quran. Kalau kamu nggak salah, kalau Bapak salah. Lupa lagi, Pak. Metodologi tafsir klasik, Pak. Metodologi tafsir klasik. Oke, ada kaitannya.
Ada ya kata. Oke, di mata kuliah apa lagi kamu temukan ini? Ilmu hadis, Pak. Hadis ya, ada terkait dengan riwayah. Oke, bagus. Ya, mata kuliah apa lagi? Sudah masuk belum mata kuliah metodologi ilmu tafsir? Sudah? Sahra, Indah, sudah belum? Siapa yang ngajar hari ini? Yang ngajar siapa? Bu Eni. Oh iya, Bu Eni. Bu Eni di metodologi ilmu tafsir. Nah, ada sentuhan tentang persoalan riwayah, dirayah, isyarat di sini. Nah, tetapi ketika membahas ini, kan dulu kita di pertemuan pertama beringatkan, ini fase keberapa dalam belajar MKT ini? Level keberapa? Kedua, ketiga, keempat, kelima. Pertemuan pertama. Kedua, Pak. Kedua. Enggak dong. Keempat, Pak. MKT, membahas kitab tafsir. Yang keempat. Keempat. Pertama ulumul Quran, yang kedua metodologi tafsir, yang ketiga praktek menafsirkan, baru keempat itu membahas kitab tafsir, yang keempat tafsir. Meneliti tafsir. Nah, jadi benar pertanyaan Bapak tadi adalah kapan mestinya kalian mengambil mata kuliah membahas kitab tafsir? Idealnya setelah merampungkan kajian ilmu Quran, setelah kita menyelesaikan kajian metodologi tafsir, setelah kita mempraktekkan bagaimana menafsir Al-Quran, baru mata kuliah membahas kitab tafsir. Idealnya. Nah, oke, sekarang kita balik ke laptop. Madhab itu apa, Najwa? Kata madhab itu dari kata apa? Asal katanya, Pak. Ya, Zahaba. zahaba. Zahaba itu ramah apa artinya ramah? Ramah. Apa arti zahaba yadhabu? Pergi, Pak. Ramah. Apa arti zahaba yadhabu? Pilihan bukan, Pak? Zahaba yadhabu. Dalam Al-Quran itu lengkap. Fa'ina tadhabun. Nah, kan ada. Pergi, Pak. Pergi. Pergi. Oke, berangkat. Pergi, berangkat. Bertolak. Oke, pergi. Berarti kalau madhab itu isim apa ya? Ismun ala, ismun makan, ismun zaman. Atau ismun maf'ul. Isi maf'ul, Pak. Ya nggak sih? Ismun maf'ul. Kalau ismun maf'ul, zahaba itu fi'il lazim atau muta'addi ya? Muta'addi. Masa zahaba muta'addi? Pergi. Fi'il lazim, Pak. Lajib. Lazim, jangan lupa lazim. Fi'il lazim. Kalau fi'il lazim ada ismun maf'ulnya enggak? Tidak. Enggak ada. Enggak ada. Dhahaba yadhabu, dhahban wa madhaban fahuwa dhahibun wa dhaka madhubun. Enggak ada madhubnya. Kalau dhahibnya ada. Idhab la tadhab, madhabun madhabun. Nah, itu namanya ismul makan. Berarti kan tempat nih. Tempat orang pergi. Jadi begini. Siapa ini? Misalnya Ridwan pergi ke Bin. Terus Bapak katakan, ya Ridwan, aina madhabuka? Jawabnya apa kira-kira? Ya Ridwan, aina madhabuka? Kan dia pergi ke Uin. Dhahaba Ridwan ila Uin. Terus Bapak tanya, ya Ridwan, aina madhabuka? Jawabannya apa? Apa jawabannya, Nur?
Pak Ridwan, anta tadhabu ila Uin. Sebab Pak tanya, ya Ridwan, aina madhabuka? Jawabannya apa Ridwan? Adhabu ila Uin. Nah, kalau Ridwan ngerti bahasa Arab, madhabi Uin. Ya begitu. Ya Ridwan, hal anta tantik al-Arabiyya atau la tantik al-Arabiyya? Ridwan. Ya Ridwan, hal anta tantik al-Arabiyya atau la tantik al-Arabiyya? Sedikit. Dimana laysa katsiran? Itu baik. Oke, dah. Berarti madhab itu tempat pergi. Nah, karena dia tempat pergi, akhirnya menjadi sandaran. Maka kata madhab itu dalam konteks tafsir diartikan sebagai sumber. Nah, tulis. Jadi sebagai sumber. Jadi kalau madhab tafsir berarti sumber tafsir. Dari mana seorang mufassir itu mendapatkan informasi dalam menafsirkan Al-Quran? Apa sumber dia menafsirkan Al-Quran? Nah, ketika dia menafsir Al-Quran, maka sumbernya ada 3. 1 ar-riwayah, 2 ad-dirayah, 3 al-isyarah. Nah, coba kita cek one by one, satu persatu. Kata riwayah tadi benar, itu kita temukan dalam kajian hadis. Itu kok riwayatul hadis arti periwayatan hadis. Tapi yang dimaksud di dalam konteks tafsir adalah sumber tadi. Artinya seorang mufassir itu menafsir Al-Quran, sumbernya adalah riwayat, bukan pemikirannya. Bapak kasih contoh. Apa ya yang mudah misalnya? الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Kemudian pertanyaannya, kan orang yang mendirikan salat itu, wa yuqimunas shalah, mendirikan salat. Pertanyaan Bapak begini, bagaimana seseorang mendirikan salat? Ada nggak penjelasan dalam Al-Quran, takbiratul ihramnya, rukuknya, sujudnya, iktidalnya, duduk antara 2 sujud, sampai kepada detail bacaannya? Ada nggak dalam Al-Quran di dia? Tidak, Pak. Tuhan. Tidak, Pak. Tidak. Di mana? Di mana kamu temukan rinciannya di Tuhan? Di dalam hadis, Pak. Bagaimana kita rukuk? Di dalam hadis. Itu dia. Dalam hadis. Oke. Ya, yang kedua contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Pertanyaan Bapak. Siapakah Allah yang kita persembahkan segala pujian kita? Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah. Tapi siapakah Allah yang kita persembahkan segala pujian itu? Oh, gimana jawabannya? Gimana jawabannya sekarang? Tuhan sendiri, Pak. Jawabannya Amin. Hah? 1 segera 1 Rabbil Alamin, 2 Ar-Rahman, 3 Ar-Rahim. 4 Maliki Yaumiddin. Oke? Nah, di mana kita temukan tafsir daripada ayat itu? Sumbernya adalah dari Al-Quran. Jadi, begini maksudnya. Ketika seorang mufassir menafsir Al-Quran, ada yang sumbernya dari ayat Al-Quran langsung, ada yang sumbernya dari hadis Nabi, ada yang sumber daripada sahabat. Tetapi apa yang dikatakan oleh Al-Quran, apa yang diucapkan
apa yang ditafsirkan oleh para sahabat itu terkumpul dalam riwayat. Nah, seorang mufassir jika dia mengutip sebuah riwayat tentang tafsir sebuah ayat, itu artinya madhab riwayat. Oke, sekali lagi, jika seorang mufassir menafsir Al-Quran dengan bersumber kepada Al-Quran itu sendiri, bersumber kepada hadis, bersumber dari peringatan sahabat, berdasarkan riwayat, artinya kita temukan dalam riwayat, madhab tafsirnya namanya madhab tafsir ar-riwayat. Coba nanti cek tafsir Tabari, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Abbas. Nanti kita akan berbagi tugas itu. Nah, kalau kita cek dalam tafsir Ibnu Abbas, ketika beliau menampilkan sebuah ayat, biasanya apa di bawahnya itu? Qala fulan, haddasana, ruwiya'an fulan, nabba'ana, akhbarana, kemudian sami'na, sami'tu. Itu kan ungkapan riwayat semuanya. Jadi kalau kamu temukan penafsiran sebuah riwayat dengan berdasarkan apa yang Bapak sampaikan tadi, itu menunjukkan bahwa madhab mufassir itu madhab riwayat. Paham ya? Paham sampai sini? One by one, Bapak wanti-wanti menjelaskan. Insyaallah. Oke. Karena yang kedua, kalau yang pertama tadi namanya ar-riwayah, yang kedua ini namanya ad-dirayah. Kira-kira siapa yang tahu kata dirayah itu asal katanya? Yo, apa asal katanya dirayah? Yo, yang pernah pesantren. Dirayah itu kan masdar, asal katanya. Daro'a bukan Pak? Bukan daro'a, daroya dari diroya. Itu. Rawa yarwi riwayatan, saqa yasqi siqayatan. Apa itu? Ya. Oke, jadi asal katanya daro yadri diroya. Apa arti daro? Daro itu artinya banyak sekali. Ada artinya ijtahada yajtahid. Ada artinya ro'a yara. Ada artinya qasa yaqis. Ada katanya artinya nadhara yanzuru. Nah, itu artinya banyak sekali. Oke. Jadi ro'a yara artinya berpendapat, berpandangan. Maka pandangan atau pendapat dalam bahasa namanya ra'yun. Atau kita ungkapkan dirayatun. Pandangan itu lahir dari ijtihad seorang mufassir. Ya, ijtihad seorang mufassir. Kalau tadi riwayat itu dasarnya adalah riwayat hadis. Kalau ini tidak. Kalau ini hasilnya, sumbernya adalah pemikiran atau pendapat atau pandangan seorang mufassir. Kalau seorang mufassir menafsir Al-Quran dan tafsirnya itu lahir dari pendapat dia, ijtihad dia, maka namanya dirayah. Maka tadi maaf, Pak kasih contoh misalnya. Alif Lam Mim. Ridwan depan ngaji jalan lain Belum Pak. Ridwan. Belum Pak. Siapa yang sudah ngaji dan Robi sudah? Robi Belum, Pak. oh. Sifwa sudah pernah? Belum, Pak. Belum. Nazwa sudah pernah? Udah, Pak. Tapi belum semua. Udah.
Alif Lam Mim kan ini halaman pertama. Coba Bapak tes sedikit. Alif Lam Mim itu menurut jalan lain apa ya? Coba. Najwa. Kalau menurut jalan lainnya lupa lagi, Pak. Tapi kalau alif lam mim itu bisa ada beberapa pendapat. Oke, Bapak jelaskan pendapatnya ya. Ada yang menjelaskan alif lam mim itu wallahu a'lamu bimuradi. Ada yang menjelaskan alif lam mim itu alifnya Allah, lamnya Jibril, mimnya Muhammad. Ada yang menjelaskan alif lam mim itu huruful muqatta'ah. Ada yang menafsirkan alif lam mim itu i'jazul Quran. Ada yang menafsirkan alif lam mim itu sebagai tanbihun lima sayarqa ba'da sar. Tuh, ada berapa pendapat dari Anda? Alif lam mim wal arabu min satu. Alif lam mim tingkatan. Alif lam mim artinya i'jaz. Alif lam mim artinya tanbih. Alif lam mim huruful muqatta'ah. 5 mufassir itu 5 pendapat tentang tafsir alif lam mim. Pertanyaan Bapak adalah, Sahra, kenapa ya Sahra muncul 5 pandangan ya dalam menafsirkan alif lam mim? Kira-kira kenapa? Karena apa sih? Sahra? Karena berbedanya metode yang digunakan atau mazhab gitu, Pak. Nah, itu. Karena setiap mufassir itu punya pendapat, setiap mufassir itu punya pandangan, setiap mufassir itu punya keahlian dan latar belakang. Itulah yang menyebabkan perbedaan penafsiran. Maka mazhab dirayah adalah mazhab di mana sumber penafsirannya adalah pendapat, pandangan, ijtihad mufassir. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya lahirlah berbagai macam corak tafsir. Terbelakang karena keahlian, karena pendapat seorang mufassir itu berbeda satu sama lain. Nah, itu namanya mazhab dirayah. Bandingkan antara Marogi dengan Sa'di dengan Lataiful Isyarat dengan Fidal Quran. Dalam tafsir bahasa Indonesia kita bisa bandingkan Al-Misbah, An-Nur, Tafsir Rahman, dan tafsir-tafsir yang lain. Kalian mungkin kalau sudah ngaji metode tafsir sudah tidak kaget. Kenapa kok ini tafsirnya 2 jilid, ini 10 jilid, ini 20 jilid, ini 25 jilid. Kenapa begitu berbeda? Karena ini persoalannya. Karena mufassir itu menafsir Al-Quran berdasarkan perspektif dia masing-masing. Oke? Do you understand? Halo? Insya Allah, Pak. Insya Allah. Terakhir. Namanya al-isyarah. Dari bahasa Arab juga namanya. Asyara yushiru isyaratan. Anaba yunibu inabatan. Anara yuniru inaratan. Isyarah. Oke. Untuk memahami mazhab ini, Bapak sampaikan dulu, ada 2 sisi makna Al-Quran. Kata para mufassir, makna Al-Quran itu memiliki 2 sisi. Ada makna zahir, ada makna batin. Sekali lagi, tafsir Al-Quran itu memiliki 2 sisi makna. Ada makna zahir, ada makna batin. Ya. Yang dijelaskan oleh mufassir sebelumnya, mazhab riwayah, mazhab dirayah, itu namanya menguak makna zahir daripada Al-Quran, atau istilahnya makna tersurat. Nah, kata mazhab ini, di samping Al-Quran memiliki makna tersurat, Al-Quran juga memiliki makna tersirat. Itulah yang dinamakan mazhab isyarat. Sekali lagi,
Di samping makna tersurat, ada makna tersirat. Nah, dari mana kita mampu menangkap makna tersiratnya? Karena ada isyaratnya. Contoh, mungkin nanti kita banyak mempelajari sebuah kitab namanya tafsir Lataiful Isyarat. Itu semuanya isyarat-isyarat yang dipanggil. Contoh yang paling mudah barangkali ayatnya sudah kalian hafal semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Persoalannya di ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Selama ini secara harfiah kan apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Kalau para mazhab riwayah dan isya dan riwayah ditanya, pasti dikaitkan dengan peristiwa Fatu Makkah. Masih ingat Fatu Makkah, Ridwan? Halo Ridwan? Iya, Pak. Peristiwa apa itu? Peristiwa apa itu Fatu Makkah? Masih ingat? Menaklukkan kota Makkah. Masih ingat Fatu Makkah? Menaklukkan kota Nah, Makkah. oke. Ya, yes, menaklukkan Makkah. Dan ketika itu Nabi melaksanakan apa? Umrah bukan?